Tuhan, biarlah pujian ini boleh sungguh keluar dari hati kami. Biar hidup kami boleh sungguh-sungguh memancarkan terang Tuhan. Biar kehidupan kami boleh sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berbicaralah kepada kami masing-masing di tempat ini. Tuhan, pakai waktu ini untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kami boleh dengan baik, dengan sukacita kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan biarlah kami semua pada saat ini Tuhan boleh berkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh datang beribadah di tempat ini. Bersama-sama kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sebuah tempat, di sebuah lereng gunung ya, ada sebuah sarang dari burung elang. Di sarang itu ada beberapa telur yang besar-besar. Tapi sekali waktu Bapak Ibu, gunung itu terjadi gempa bumi. Lalu salah satu telur yang ada di sarang itu jatuh. Nah, telur itu jatuh ke dalam sebuah kandang ayam, kumpulan ayam. Kasih telur ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu suatu hari telur itu menetas. Karena telur elang, maka yang muncul adalah anak elang ya. Telur itu menetas dan mengeluarkan seekor anak elang yang begitu indah, yang begitu menarik, yang begitu cantik gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang suka burung, binatang, pasti mengagumi. Bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari bentuk paruhnya, dilihat dari matanya mungkin, atau bahkan mungkin dilihat dari jambul di atasnya gitu ya. Nah, telur ini menetas. Dan karena dia tinggal di dalam kumpulan ayam, dia dirami oleh induk ayam. Jadi dia dibesarkan di tengah-tengah lingkungan ayam. Kira-kira Bapak Ibu ya, ini si burung elang yang tinggal sama ayam, dirinya jadi seperti apa? Menurut Bapak Ibu, si elang ini dirinya jadi seperti apa? Jadi tetap elang atau jadi seperti burung? Ada yang mau jawab? Jadi elang atau jadi ayam? Ayam. Tentu dengan wujud elang ya. Dan benar Bapak Ibu, elang ini yang tadinya dia adalah seekor burung yang gagah gitu ya, yang kuat, yang bisa terbang tinggi. Tetapi ketika dia hidup di dalam lingkungan ayam, identitasnya dia tidak lagi menjadi seperti elang. Karena dia dididik seperti ayam oleh induk-induk ayam yang ada di situ. Sekali waktu Bapak Ibu ya, si anak elang ini melihat sekumpulan burung elang itu lagi terbang tinggi di langit. Di dalam hatinya dia bilang, aduh aku pengen sekali seperti mereka bisa terbang tinggi. Lalu si induk ayam ini bilang begini ke si elang itu. Kamu itu ayam. Ayam itu gak bisa terbang. Jadilah seperti ayam karena kamu ayam. Bapak Ibu, yang terjadi sampai mati pun si anak elang ini hidupnya menjadi seperti ayam. Ini hanya sebuah cerita ya Bapak Ibu ya. Tapi dari cerita ini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana identitas atau diri si elang ini yang tadinya adalah dia seekor burung yang gagah, yang kuat. Ketika dia tinggal dididik dengan cara seekor ayam, maka dia tidak lagi seperti burung elang yang kuat itu. Dia menjadi seekor ayam. Identitasnya jadi rusak. Dia kehilangan identitas Bapak Ibu. Nah saat ini Bapak Ibu, kita mau berbicara tentang identitas.
identitas apa yang Bapak Ibu saat ini perlihatkan di dalam dunia ini? Identitas apa atau seperti apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Saja kita semua boleh membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya, yang tidak boleh baca dari depan. Bersama-sama secara bergantian kita baca ayat ini, saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, demikian sampai ayat yang ke-16. LAI memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang familiar, bukan? Kita sering mendengar ayat ini ya. Bahkan kita sering mengatakan, jadilah garam, jadilah terang, dimanapun kita berada. Tetapi Bapak Ibu, kata jadilah garam dan kata jadilah terang sebenarnya tidak tepat atau kurang tepat. Kenapa? Karena tadi Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini bukan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, mari yuk kita jadi garam, kita jadi terang. Tetapi kalimat ini adalah kalimat pernyataan yang Yesus katakan. Kamu adalah, secara spesifik Bapak Ibu, dia menggunakan kata kamu adalah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia mengatakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ini adalah garam dan terang dunia, maka seharusnya hidup kita pun bertingkah seperti garam dunia, seperti terang dunia ini. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 yang tadi sudah kita baca. Di sana di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, di sana berbicara mengenai penganiayaan. Di sana Yesus berkata ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang dicela, ayat yang ke-11, berbahagialah orang yang difitnah. Konteks ketika Yesus berbicara ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Sebelumnya Yesus berbicara tentang penganiayaan. Yesus ingin menekankan demikian Bapak Ibu. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang kita adalah garam dan terang itu. Maka di dalam kehidupan apapun kita, ketika kita di dalam penganiayaan kah, ketika hidup kita dicela oleh orang lain kah, ketika hidup kita difitnah oleh orang lain, Yesus tetap mengatakan kita ini garam dan terang. Dan setelah ayat ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-17 seterusnya, di sana LAI kasih judul Yesus dan Hukum Taurat. Di sana mengatakan demikian, kehidupan kita atau hidup keagamaan kita, kesalehan kita ini seharusnya itu melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bisa dikatakan demikian Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita saat ini, kesalehan kita atau kehidupan agama kita ini seharusnya lebih baik dari kehidupan atau kesalehan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita dianiaya, difitnah, dan hidup kita selalu dilihat oleh orang lain, selalu kita ini diperhatikan
oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh orang lain, maka hidup kita pun atau kita ini sendiri juga adalah tetap garam dan terang. Kita adalah, kamu adalah. Nah, tetapi Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus kasih metafora itu tentang garam dan terang mengenai diri kita, mengenai identitas kita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tahu garam. Tahu ya, ibu-ibu yang biasa masak, garam itu fungsinya apa sih Bapak Ibu? Memberi rasa, apalagi? Mengawetkan, benar ya? Mengawetkan ikan, makanya jadi ikan asin, enak loh ya kan? Yang walaupun mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, kayaknya kita lihat ikan itu nggak busuk-busuk gitu kan? Nah, kita bisa tetap makan, ya nggak tahu itu expired atau tidak expired gitu ya. Tapi fungsi garam salah satunya untuk mengawetkan. Apalagi Bapak Ibu? Waktu saya googling di internet, saya menemukan banyak fungsi garam yang tidak saya ketahui ya. Ternyata garam itu berfungsi juga untuk kecantikan. Ibu-ibu nih yang mungkin, saya nggak tahu ya kecantikan itu untuk apa. Apakah kulit muka yang bopeng-bopeng kasih garam gitu bisa gitu ya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Atau kulit yang kasar-kasar gitu, biasanya telapak kaki pecah-pecah dikasih garam gitu ya. Apakah itu bisa? Tapi garam salah satu fungsinya adalah untuk kecantikan. Lalu untuk pertanian Bapak Ibu, ternyata garam itu berfungsi. Bikin pupuk, pestisida, pakai garam. Di dalam dunia industri itu juga banyak menggunakan garam. Lalu untuk apa? Meredakan gigitan serangga, ternyata garam itu juga berguna. Membersihkan peralatan pakai garam itu bisa Bapak Ibu. Bersihin kulkas yang saya baca, bersihin talenan pakai garam ternyata bisa. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu garam itu rasanya asin. Sehingga yang pertama yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita, identitas kita yang pertama, itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, karena kita mengerti garam itu untuk berbagai macam itu, tetapi kita harus tahu zaman dulu garam itu dipakai untuk apa sih? Ketika Yesus bilang kita ini garam terang, garam dunia. Yesus itu ngomong apa sih tentang garam? Kenapa dia tiba-tiba garam? Bapak Ibu, garam dan terang itu adalah dua hal yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Garam zaman dulu dibutuhkan untuk makanan, ya untuk mengawetkan dan juga untuk memberi rasa asin. Tetapi Bapak Ibu, garam ketika itu dengan garam zaman sekarang itu berbeda. Orang Yahudi kuno ketika mau pakai garam, mereka harus pergi ke laut mati. Karena garamnya tinggi ya. Jadi mereka pergi ke laut mati untuk mengambil garam. Nah, garam itu tidak murni Bapak Ibu seperti kita saat ini. Garam yang mereka gunakan ketika mereka pergi ke laut mati, garam itu bentuknya batu. Seperti batu-batu. Nah, di dalam batu itulah banyak kandungan mineral. Jadi rasa asinnya itu gak murni. Ada rasa asin, ada mineral yang ini, mineral yang ono. Banyak mineral di batu itu. Salah satunya itu sodium klorida yang memberikan rasa asin. Nah, ketika mereka mau menggunakan garam itu, si batu itu, garam itu dimasukkan ke air atau dimasukkan ke masakan. Ketika mereka cicipi, oh rasanya udah enak. Garam itu diangkat Bapak Ibu, dikeluarkan. Ketika mereka mau masak lagi, garam itu dimasukin lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu ketika mereka masak menggunakan garam. Sehingga Bapak Ibu karena garam ketika itu tidak murni seperti kita saat ini,
Maka ketika garam itu dimasukin, dikeluarin, berulang kali seperti itu, maka kandungan mineral pertama yang cepat hilang apa? Yaitu rasa asinnya. Sodium kloridanya itu yang paling cepat habis. Maka ketika Yesus mengatakan garam itu menjadi hambar, nah di sini nih, rasa asinnya itu atau mineral yang memberikan rasa asin itu udah hilang. Udah gak ada lagi tuh di batu itu. Sehingga yang terjadi apa? Orang itu membuang batu itu lalu diinjak oleh orang lain. Itu konsep garam ketika zaman itu Bapak Ibu. Berbeda dengan kita saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, garam itu yang penting apanya sih? Bentuknya atau rasanya? Rasa ya. Rasanya kan yang penting ya. Tapi menarik Bapak Ibu. Di sana Yesus mengatakan jika garam itu menjadi tawar. Nah kata menjadi tawar ini, Tuhan Yesus itu menggunakan kata moraino. Yang artinya Bapak Ibu menjadi bodoh. Dan kata moraino ini juga dipakai di dalam kitab lain. Di dalam 1 Korintus, di dalam Roma pasal yang pertama. Ada kata moraino ini dipakai oleh Paulus ketika itu. Kita ini dikatakan menjadi bodoh. Nah, ketika Yesus berkata garam itu menjadi hambar atau garam itu moraino menjadi bodoh, bukan garamnya Bapak Ibu yang bodoh ya. Tapi begini Bapak Ibu, garam itu identik dengan rasa asin, benar ya? Kalau garam itu manis, itu garam atau bukan? Namanya apa? Gula ya. Kalau saya kekeh gitu ya bilang, enggak ini garam. Bapak Ibu bilang, bukan itu gula. Yang bodoh siapa Bapak Ibu? Nah demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Yesus mengatakan kita ini garam dunia yang seharusnya kita ini mengasinkan dunia ini. Memberi rasa asin di dalam dunia ini. Tetapi seringkali Bapak Ibu garam kita yang ada di dalam diri kita ini menjadi hambar. Kita ini enggak lagi menggarami dunia, kita ini tidak lagi memberi rasa kepada dunia. Sehingga kita dikatakan kita ini menjadi hambar. Kita ini menjadi bodoh. Karena kita menjadi sama seperti dunia saat ini. Kita anggap LGBT itu biasa. Kita anggap korupsi itu biasa. Kita anggap seks bebas itu biasa. Pemikiran kita ini menjadi sama akhirnya seperti orang dunia saat ini. Kita tidak lagi mengasinkan dunia ini. Kita tidak lagi membeli rasa di dalam dunia ini kepada sesama kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi hambar, diri kita menjadi hambar, apa yang terjadi? Bukankah kita harusnya dibuang dan diinjak orang? Mau begitu? Saya yakin gak mau. Ingat identitas kita itu adalah garam. Jadi seharusnya Bapak Ibu, ketika kita di dalam dunia ini, mari kita menggarami, memberi rasa, sehingga orang lain bisa merasakan rasanya kita. Merasakan rasanya Tuhan itu seperti apa. Merasakan Kristus itu seperti apa kasihnya. Sekarang Bapak Ibu ketika kita pulang ke rumah nih ya. Anak kita atau orang tua kita lagi duduk nonton TV, nonton berita demo di Jakarta, di Semarang, di mana-mana itu ya lagi demo kan ya. Lagi nonton. Lalu kita pulang. Ketika kita pulang masuk ke rumah, mereka langsung matiin TV, masuk kamar. Sampai besok pagi. Bapak Ibu, adakah kita menjadi garam di dalam keluarga kita? Adakah kehadiran kita ini dinantikan oleh keluarga kita? Adakah diri kita ini dinanti-nantikan
bagi anak kita? Adakah diri kita ini dinantikan bagi pasangan kita? Hal yang simpel Bapak Ibu. Adakah kehadiran kita ini dirasakan bagi keluarga kita? Adakah kasih kita ini juga boleh dirasakan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita? Kalau diri kita, kehadiran kita sudah tidak lagi diinginkan, maka kita adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hambar Bapak Ibu. Kita tidak lagi memiliki identitas Kristus di dalam diri kita. Tetapi mari sekali lagi saya mengingatkan kita. Yesus berkata kepada kita bahwa kita adalah garam dunia yang seharusnya menggarami, memberi rasa dunia ini. Dunia yang saat ini sedang menuju kepada pembusukan, hidup di dalam kebobrokan Bapak Ibu. Mari hidup kita bisa menggarami dunia ini. Sehingga mereka boleh melihat Kristus di dalam diri kita. Identitas kedua Bapak Ibu yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Selain dirasakan, maka identitas kita seharusnya juga bisa dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu, metafora kedua yang Yesus berikan adalah tentang terang dunia. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Digambarkan Bapak Ibu kita ini seperti kota yang ada di atas bukit. Bapak Ibu pernah lihat kota yang ada di atas bukit? Lampu-lampu kalau malam nyala, bagus ya. Di sini saya nggak tahu di mana ya Bapak Ibu. Tapi sekali waktu kemarin ketika saya pulang ya Bapak Ibu, saya berkesempatan untuk pergi ke suatu tempat. Tempat ini sebenarnya sudah sering kami kunjungi. Biasanya untuk makan. Lalu di situ, karena di situ ada mall, biasanya kami jalan ke situ ke mall. Tapi kemarin karena beberapa bulan yang lalu saya melihat satu tempat makan yang menurut saya oke, bagus karena dia ada di atas puncak gitu ya, di atas ketinggian. Maka kemarin setelah nganterin mama saya ke gereja sore hari, lalu kami berdua pergi ke tempat itu menuju ke malam hari. Dan ketika kami dalam perjalanan Bapak Ibu, saya melihat di atas bukit itu ada lampu-lampu yang menyala. Saya katakan, wow, indah sekali. Hanya lampu Bapak Ibu yang saya lihat. Tapi begitu indah ketika saya lihat itu. Begitu menarik perhatian saya. Setiap kali lihat, ada lampu bagus. Dan melewati tempat itu. Lalu saya melihat ke atas. Wow, keren, amazing gitu ya. Ya walaupun mungkin itu hanya sebuah kafe, sebuah hotel yang saya lihat dengan lampu-lampu. Tapi buat saya itu begitu indah. Dan ketika saya menelusuri jalan itu makin lama makin ke atas gitu ya. Saya menantikan lampu-lampu itu Bapak Ibu. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Yesus itu menggambarkan diri kita ini, orang-orang Kristen ini adalah sebagai terang dunia. Kita dikatakan sebagai seperti sebuah kota yang ada di atas bukit. Kota yang dimana kalau kita setiap rumah itu menyalakan pelita, maka pas orang lain pasti akan melihat ada orang di sana, ada sebuah kota di sana, ada orang-orang yang tinggal di tempat itu. Lain halnya Bapak Ibu kalau kita mematikan pelita kita tidak menyalakan pelita kita, tentu orang lain tidak tahu di sana ada sebuah kota yang begitu indah. Nah demikian juga Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa kita adalah terang dunia. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya mengapa orang lain itu tidak melihat terang di dalam hidup kita. Padahal Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Sayangnya kenapa orang lain yang di luar sana tidak melihat terangnya kita. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin Yesus menggunakan ilustrasi sebuah gantang. Mungkin ya Bapak Ibu, kita ini punya pelita, lalu kita taruh pelita kita di dalam sebuah gantang. Ya, saya punya sebuah gantang Bapak Ibu. Bapak Ibu, gantang adalah tempat
yang digunakan untuk mengukur biji-bijian. Ya, gantang itu tempat digunakan untuk mengukur biji-bijian. Satu gantang itu kira-kira kurang lebih 8,75 liter muat biji-bijian di dalam gantang itu. Nah, Tuhan Yesus berkata kalau orang lain gak melihat terangmu, mungkin kita sama seperti kita punya pelita, lalu pelita itu kita masukkan ke dalam gantang. Kita punya pelita, Bapak Ibu, saya punya lampu di sini. Kelihatan wajah saya? Tentu kelihatan, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau lampu saya ini saya masukin ke dalam gantang? Saya tutup rapat gantang ini, Bapak Ibu. Kira-kira yang kelihatan apa kalau ini tertutup rapat, Bapak Ibu? Gak kelihatan bukan pelita saya ini? Terang ini gak kelihatan bukan? Mati dia, orang gak akan lihat terang kita. Oleh karena itu seharusnya apa Bapak Ibu? Seharusnya pelita kita ini kita taruh di atas kaki Dian. Sehingga ketika orang melihat terang yang ditaruh di atas kaki Dian itu, orang lain melihat terang itu. Ada kota di atas sana yang begitu indah. Boleh lampunya dinyalakan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika terang kita dipancarkan, ditaruh di atas kaki Dian itu, maka orang akan melihat Kristus di dalam diri kita. Bukan ditutup, dimasukin ke dalam gantang. Orang gak akan lihat Bapak Ibu terang kita. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi katakan kita ini begitu bodoh. Seringkali kita menutupi terang itu. Seringkali kita mematikan terang itu. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita yang tidak berkenan. Dengan mulut kita yang selalu berkata jahat, berkata kotor. Dengan pikiran-pikiran kita yang begitu liar. Dengan tindakan kita, tingkah laku kita yang sama seperti orang lain. Sehingga orang lain yang belum percaya kepada Tuhan tidak melihat Kristus di dalam diri kita. Terang itu menjadi padam, menjadi redup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini adalah terang dunia. Yesus katakan demikian. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Yesus adalah yang sesungguhnya terang dunia. Dan kita ini apa? Kita ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan Yesus bawa dari kegelapan, masuk ke dalamnya. Dan kita dikatakan hidup tinggal di dalam terang itu, di dalam terang Tuhan. Mungkin ibaratnya sama seperti gini Bapak Ibu, seperti bulan. Bulan itu gak punya cahayanya sendiri ya. Bulan itu memancarkan cahaya matahari. Yang menjadi pusat cahayanya itu adalah matahari. Nah bulan ketika malam hari itu memancarkan cahayanya matahari ke dunia ini. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Yesus yang adalah terang sesungguhnya sudah membawa kita dari kegelapan, masuk ke dalam Dia, hidup tinggal di dalam terang Dia, maka hidup yang sudah kita rasakan bersama dengan Tuhan Yesus ini seharusnya juga menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau identitas kita Yesus katakan kamu adalah terang dunia, maka seharusnya Bapak Ibu berbuatlah identitas kita bahwa kita adalah terang. Pancarkanlah Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Ayat 16. Sehingga ketika orang lain melihat cahaya kita itu, ketika orang lain merasakan rasanya Tuhan Yesus itu, dia mempermuliakan Bapa di surga. Mereka mengenal Kristus dan mempermuliakan Bapa di surga. Nah saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi terang kita gak perlu melakukan tindakan yang heroik, yang spektakuler gitu ya untuk kita dilihat orang. Gak perlu Bapak Ibu.
Tetapi mari kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari dengan hikmat Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita sebuah perusahaan, mari kita menjadi pemimpin perusahaan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pemimpin perusahaan yang jujur, yang bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik, yang bisa ditiru, dilihat oleh karyawannya. Dan kalau kita adalah seorang pegawai kantoran Bapak Ibu, mari kita bekerja dengan jujur. Mari kita nyatakan Kristus. Kalau kita ibu rumah tangga, yang sepertinya nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja, nggak apa gitu ya. Jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita masak ya ibu-ibu ya, masak dengan penuh sukacita. Jangan ngegerutu, masak nggak dimakan, dibuang-buang, giliran dimasakin orang yang nggak pulang, nggak makan gitu ya. Jangan sambil menggerutu, sambil ngoceh-ngoceh. Tapi mari kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Ajari anak-anak kita dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya sudah tua, nggak punya kekuatan lagi. Bapak Ibu punya tangan, punya mulut untuk berdoa. Doakan anak-anak Bapak Ibu, cucu, para mantu. Saya ingat emak saya ya. Walaupun dia udah tua, gitu ya. Dulu waktu dia masih hidup. Tapi dia masih rajin berdoa. Masih rajin baca Alkitab. Dia doakan semua anak-anaknya, cucu-cucunya. Dia doakan gereja. Dia doakan hamba Tuhan. Dia doakan para penata layan. Mak saya gak bisa buat apa-apa. Udah tua ya. Dulunya tukang masak. Tapi udah tua udah gak kuat lagi. Hanya bisa berdoa Bapak Ibu. Jangan salah. Doa itu penting. Jadi Bapak Ibu mari ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Mari kita jalani hidup kita ini. Hari lepas hari ini menjadi dampak, menjadi berkat. Di lingkungan rumah kita Bapak Ibu, adakah kita bersosialisasi dengan baik? Jangan malah bergosip gitu ya, yang digosok makin sip. Jangan kita jelek-jelekin tetangga kita, tetapi mari kita bertetangga dengan baik. Bina kerukunan, tenggang rasa, satu dengan yang lain. Di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus. Jangan lupa hidup kita disorot oleh mereka. Tetapi mari Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua, maukah kita memainkan peranan kita ini? Menyatakan identitas diri kita di dalam dunia ini. Di mana kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita menggarami dunia ini. Dan mari kita menerangi dunia ini. Dengan cinta kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Di mana kami adalah garam dan terang dunia. Tapi seringkali Tuhan, diri kami menjadi hambar. Seringkali terang itu tidak dilihat. Seringkali terang itu redup bahkan mati dalam diri kami. Tuhan tolong mampukan kami saat ini ketika kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang sudah mengangkat kami dari kegelapan sehingga kami boleh hidup di dalam terang Tuhan itu. Kira kami boleh menyatakan terang itu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga biarlah mereka boleh melihat Tuhan Bapa yang ada di surga melalui setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua hari lepas hari di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, jadikan kami berkat bagi sesama kami. Jadikan kami dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.